Soal P3K Guru, Kompetensi Teknis, Pedagogik, bagian ke-6. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Jawabannya adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks, sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. APE atau alat permainan edukatif. C. Flipchart. D. Foto. E. Gambar. Jawabannya adalah A. Bagan. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru, dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. E. Jawaban bebas. Jawabannya adalah A. Daftar cek. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Bu Susi termasuk ke dalam A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir. B. Observasi dan tes penempatan. C. Observasi dan tes seleksi. D. Praktik dan sumatif. E. Observasi dan formatif. Jawabannya adalah B. Observasi dan tes penempatan. Guru mengajarkan bahasa Indonesia, KD, macam-macam puisi. Media yang cocok untuk materi tersebut adalah A. Lab Science. B. Lab Bahasa. C. Pasar. D. Koran. E. Televisi. Jawabannya adalah B. Lab Bahasa. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi. B. Remedial. C. Feedback. D. Penilaian. E. Pengayaan. Jawabannya adalah C. Feedback. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E.
Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Jawabannya adalah B. Kalender pendidikan. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik pembahasan. Jawabannya adalah C. Uraian. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Jawabannya adalah D. Tujuan penilaian.